ceritanya di blind audition, maunya dengernya suaranya aja udah membawa kemana-mana nih. Coba buka mata dulu. Jimbo, apa kabar? Baik sekali. High five dari jauh. High five. Yeah. Oke. Kabar baik? Kabar baik. Aduh, sungguh baik, sungguh. Katanya nih single sungguh ini sungguh apa ya? Soundnya sih tetap se-soft ini, tapi gimana nggak bisa niruin suara cengkoknya Jimbo yang gitu kayak keperas banget, sakit hatinya. Itu lebih ke sakit hati sama sakit perut kali ya? Iya juga sih. Asam lambung. Tapi sebenarnya kalau cerita dari sungguh tuh apa? Bener loh, kayak sakit banget. Kayak bikin GERD gitu. Oke. Karena ada pengaruh sama mental health juga kan. Oke. Jadi sebenarnya single sungguh ini tuh benar-benar dari cerita tentang dua orang, mereka berpasangan dan ternyata nggak sesuai ekspektasinya mereka. Oke. Ekspektasi dan spek. Ekspektasi ya. Oke. Kalau spek berbeda. Iya. Jadi awalnya dari ekspektasi yang satu dia mau ngomong tapi dia nggak bisa, yang satu dia kayak nggak bisa gitu kalau dia omongin gitu. Oke. Jadi kompleks ya. Kompleks. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Oke. Yang ini nggak bisa dengerin. Tapi emang culture-nya mungkin begitu. Jadi emang mereka berbeda aja sih di situ. Jadi gue akhirnya coba ini lagunya gimana ya? Berarti total ini memang ciptaan lo sendiri? Ya, full. Oke. Sendiri. Dan kalau gitu gue bikin lagu tentang tengahnya aja deh. Perasaannya apa nih yang miss di sini? Lu nggak bisa ngomong apa-apa salah, tapi lu maunya apa nih? Pisah atau enggak nih? Mau mencari solusi sebenarnya. Pengalaman pribadi. Awalnya itu gue tulis untuk temen gue, dia penyanyi juga, cewek. Dia tuh udah mau putus sama cowoknya, tapi kalau diceritain jadi infotainment nanti kita ya. Bener. Gitu. Penyanyi juga, cewek. Tetap gue. Tapi akhirnya dia ceritain, gue berarti tulisnya gini aja. Lu mau putus tapi lu nggak bisa ngomong nih. Kayak gitu. Sering terjadi di ibu kota ya. Benar. Dan di kota-kota besar lainnya. Di situ. Nah, akhirnya gue dapet nih rumusnya. Dan ini gue tulis tuh 2014. Tapi kenapa 10 tahun berikutnya baru jadi nih barang? Sampai akhirnya kemarin gue ngalamin toxic relationship beberapa kali dan gue rilis lagu apaan ya? Terus gue bongkar-bongkar, gue dengar. Ini nih kayaknya relate sama gue sekarang nih. Jadi lagu yang dulu gue nggak relate. Lama ya. Sekarang gue langsung relate dan ini kita rilis ini aja deh. Jadi ini cerita dari teman, terus lebih melintir sakitnya, makanya tadi gitu teriak gitu. Itu ternyata ada pengalaman toxic relationship dari lo pribadi gitu. Tapi mikir momentumnya memang pas nih buat jualan yang lagi soal mental health issue, toxic relationship, yang pedes-pedes soal nggak susah banget mengutarakan sesuatu. Lo merasakan momentum sungguh keluar nih, kayaknya pas nih anak-anak zaman sekarang. Iya, anak-anak zaman now tuh kayak kita. Sebenarnya gue nggak mikir sih ya. Gue lebih ke gue sempat ke dokter juga, ke psikiater. Jadi kayak begitu gue beres, gue mau tetap berkarya deh. Gue mau ngeluarin karya apa ya? Jadi gue keluarin aja. Benar-benar hari ini gue mau keluarin karya ini. Emang kebiasaan gue sih agak kurang konsisten di situ. Tapi kali ini kayak gue coba real dan makanya judulnya sungguh. Benar-benar sungguh apa adanya. Jadi gue mau keluarin lagu ini deh. Gue sama produser gue namanya Richard Benhart. Bung, gue rilis ini ya, ayo kita kerjain. Awalnya itu susah banget. Apa tuh susahnya? Karena gue bikin lagu ini buat cewek. Mikir tadinya lagu ini buat cewek. Range-nya tuh buat cewek. Chorusnya tuh rendah banget, chorusnya tinggi banget. Gue susah banget nyanyi lagu kayak gitu. Artinya emang ini sebenarnya
udah ada stok dari 2004 tapi 14 tapi sebenarnya buat cewek. Mau bukan lo yang nyanyiin. Oke. Jadi lagu ini udah sempet gue kirim demonya, tapi kayak agak kurang ya. Akhirnya yaudah gue coba deh. Susah banget gue nyanyiin tapi akhirnya bisa. Gitu. Formulanya benar-benar cari penyakit ya. Ente ya. Oke. Gitu. Oke, itu background sungguh ini bisa terjadi, sungguh terjadi, tapi berarti sebuah cerita pengalaman ya, bukan ada inspirasi dari siapa gimana gitu ya. Tapi kalau kita ngedengerin lagu-lagu James Wong gitu, lo mau mendeskripsikannya seperti apa sih biar orang ya pas nih, atau lo membiarkan pendengar lo bebas berpikiran soal lo gitu, soal musik lo, ya mungkin karakter lo juga gitu. Oke. Kalau gue tuh lebih kayak mungkin karena gue mut-mutan kali ya. Jadi kayak setiap gue bikin musik tuh gue lagi pengen bikin musik yang begini nih. Gue punya taste country, taste folk, terus ada R&B. Basicnya gue jazz. Gue kuliah musik, basicnya gue jazz. Gue nyanyi rock and roll, gue nyanyi blues. Jadi kayak gue mau keluarin musik apa aja ya, yang lagi relate, terus yang gue suka, terus teman-teman mainnya apa, terus kita dapatnya apa, gue kerjain tuh. Ngikutin pasar juga nggak? Apa yang lagi hype gitu, ngaruh nggak? Kalau buat gue sendiri kayaknya enggak ya. Lo bukan orang yang kayak gitu ya? Iya. Tapi kalau buat FOMO deh. Iya. Tapi kalau buat produksian, kayak misalnya buat soundtrack dulu beberapa, kayaknya kita kerjain gini, ya gue sesuaiin. Kan itu kerjaan. Kalau buat gue sendiri, gue lebih ke pengen dikenal sebagai storyteller. Situ. Jadi lebih ke cerita hidupnya. Kayak terkadang gue juga bingung nih James Wong nih mau dibawa kemana sih. Situ. Tapi itu yang emang sudah lo ngerasa gue udah berhasil nih, cita-cita gue mau lagu gue nggak cuma sekedar gue nyanyiin, tapi ada storytelling di dalamnya. Kayak gitu. Bener. Udah lo ngerasa gue udah nyampe ke situ. Bener, gue ngerasa gue udah nyampe di situ. Kayak sungguh ini tadi ya. Kayak sungguh ini dan beberapa lagu sebelumnya juga. Tapi emang gue jarang banget promo ya. Nah, dia yang nanya jarang banget promo. Baru kali ini nih. Untung diajakin ke sini jadi promo deh dia. Iya, kan? Bener. Sungguh-sungguh promo dia ternyata ya Music Lovers ya. Oke deh, kita masih ada satu segmen lagi Jimbo. Kita akan ngomongin lo mau kemana sih di industri ini? Yang katanya anak mut-mutan ini gimana nih mau jadi musisi mut-mutan? Apa jangan-jangan itu salah satu selling point juga? Nggak tahu ya. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap di Soundcore Podcast. Oke, Music Lovers back again di Soundcore Podcast, masih bersama James Wong aka Jimbo. Jimbo yang jarang promo. Dianya sendiri nih kayaknya punya trik tersendiri untuk promonya dia nih kayak gini kali ya. Tapi ini kita tadi udah bahas soal sungguh seperti itu. Nah, kalau buat lo sendiri bermusik tuh harusnya gimana sih pola dari lo bikin musik sampai lo promosi? Nah, lo nya jarang promosi. Itu gimana gitu loh biar orang tetap attach, connect sama karya-karya lo? Gue tuh mungkin karena terlalu nyaman sama musiknya gue ya. Kayak gue juga nyanyi di kafe, gue nyanyi di event, weddingan. Terus dulu banget gue sempet tuh promo 2013 kan, itu udah lama banget. Single juga tuh berarti single yang di tahun single itu. Single juga gitu. Itu pertama kali gue ternyata begini nih gitu. Terus sisanya gue bikin musik, gue bikin lagu, dan gue benar jalan aja tuh, ikut kalau gue ada jalan yang ini, ada jalan yang ini, gue dapet sampai akhirnya sekarang gue punya jalannya gue sendiri. Gitu. Jalannya udah lebih terbuka lebar nih ya. Benar. Gimana menurut lo? Lo melihat karir lo di industri musik dengan ya banyak musisi-musisi yang lain, boleh kita bilang sebenarnya genre yang lo
genre dan timbre suara lo mungkin ada gitu ya, teman-teman seangkatan lo juga banyak kayak gitu kan. Nah, tapi lo menempatkan diri lo udah sampai di posisi mana nih di musik? Mungkin kalau gue bilang gue masih butuh untuk ditemukan kali ya. Oke. Dan gue salah satu orang yang percaya kalau emang gold itu pasti nanti akan ditemukan. Jadi gue benar-benar nunggu proses itu. Kalau emang lagu ini ada yang dengerin cuma 5 orang, 6 orang, tapi kalau mereka relate, buat gue itu udah kesuksesan buat gue. Sederhana banget teman kita yang satu ini. Mungkin dibilangnya malas kali ya, kayak kalau komedian tuh. Kalau komedian kan biasa kalau ada satu orang yang ketawa, itu udah memuaskan ya buat mereka. Dan tuh komedian malas, mungkin gue di segmen itu kali. Oke. Tapi semales itu nggak untuk mikirin label? Enggak sih sebenarnya. Cuman kalau label tuh, kalau sekarang semua udah bisa independen ya. Berarti ini karena situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Tapi lo akan berpikiran untuk ke sana? Ya kalau ada duitnya mah gue fight. Oke. Berarti nggak malas-malas amat ya? Karena pada dasarnya kan seorang musisi juga pengen komersil dan pengen. Iya, gue lebih pengen hidup menikmati sih. Kayak gue bisa bisa kerjain musik, sama gue masih bisa berkarya, mau label atau mau enggak atau mau apapun, buat gue itu udah cukup sih. Karena buat gue karya itu nafas. Jadi kalau gue nggak berkarya, gue nggak bernafas. Kalau soal hidup gue nanti gimana, ada aja sih jalannya. Berarti arti musik buat seorang James Wong. Arti musik buat gue ya nafas sih. Nafas. Karyanya itu nafas gue, musiknya itu kakinya gue. Jadi kalau gue nggak bernafas, gue nggak berkarya. Kalau gue nggak bermusik, gue nggak punya kaki gitu. Tapi dari awal memang lu sudah ya kayak cita-cita anak kecil gitu dari dulu. Dari 8 tahun. Dari 8 tahun. Apa yang ngebuat lo dari 8 tahun udah mikir gue mau jadi musisi? Waktu itu gue ulang tahun ke-8, bokap gue beliin gue VCD, masih zaman VCD. Gue masih dapat VCD. VCD Westlife. Wow. Itu mereka keluarin album My Love ya. Di situ gue lihat kok mereka keren banget ya. Gue mau nih jadi kayak gitu. Influencernya boy band ya berarti? Enggak juga sih. Ya kenapa emang kalau boy band ya kan? Bener. Berarti dari umur 8 tahun memang. Dari umur 8 tahun. Lo pengen menjalani profesi ini, menjalani hidup lo sebagai musisi. Dan buat gue ini gue udah hidup di mimpi gue dari dulu. Jadi buat gue udah cukup. Sebenarnya. Jadi akan terus namanya nafas. Selama nafas lo masih ada, lo akan terus bermusik ya. Benar. Jimbo sukses buat sungguh. Sungguh. Next single. Yes. Dan tetap melintir ya. Tetap melintir. Tetap melintir. Sampai kehidupan itu berwarna, itu akan jadi karya yang nggak menangis mungkin ya. Sampai hidup ini jadi nggak ada air mata. Waduh, ngeri banget. Sekarang boleh promo ya, silakan ya dibolehin promo. Hai guys, dengerin lagu Sungguh dimanapun itu, dan di sosmed gue mungkin bisa di Instagram di @james_wong, terus di YouTube channel gue James Wong Official, dan kayaknya Google nama gue James Wong, semuanya ada di situ dan semuanya sama kok. Dan karena gue belum terkenal, jadi tolong bantu gue untuk dengerin aja. Itu buat gue udah cukup. gue antara pengen sedih tapi kayak ketawa. Dia sebenarnya pelawak apa penyanyi sih ini? Itu dia tuh. Coba dikulik lagi, mungkin ada potensi lain di balik gitu ya. Jimbo sukses terus. Janganlah malas-malas promo lah, keren begitu ya kan. Kalau gitu. Thanks udah datang di Soundcore Podcast. Sukses terus, sehat terus. So music lovers, itu tadi akhir dari jumpa kita di Soundcore Podcast di episode kali ini. Sudah ada Tiara Effendi tadi, terus ada Mr. Jimbo, James Wong dengan lagunya yang melintir-melintir. Pokoknya episode kali ini melintir-melintir pedes-pedes gitu deh. Nah, pastinya Soundcore episode mendatang akan lebih menarik lagi dan selalu menarik karena setiap musik pasti ada ceritanya. Gue Chakri Miller sign out. Terima kasih. Bye.
NTV Sahabat Kita.